Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Baik. Oke. Hari ini kita akan masuk ke materi baru, yaitu materi tentang penanggulangan bencana dan mitigasi bencana. Sebelum masuk di materi ajar, tolong ketua memimpin doa dulu. Baik, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama atau metode kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selanjutnya, saya nanya, yang masuk siapa yang hadir hari ini? Hadir ada Kamelia, Kamelia, Gabriela, Erin, sama jadi tiga. Jadi dari 36 peserta didik yang tidak hadir 3, yang hadir di kelas ini sekarang 33 ya. Karena ini juga setelah jam siang, kalian pasti apa yang kalian rasakan sekarang? Capek, lalu ngantuk, ya, capek ngantuk, terus lapar nggak? Lapar. Terus sebelum masukin ke materi yang inti, kita icebreaking dulu ya. Icebreaking-nya kalian tolong lakukan apa yang saya katakan. Misalnya saya bilang coba pegang hidung. Ya, jadi gitu ya. Jadi icebreaking-nya singkat aja dulu. Oke, sebelum masuk ke materi, coba ini buat melatih fokus kalian sebelum pembelajaran. Coba pegang mulut. Oke, coba pegang pipi. Sudah semua betul ya, oke. Sekali lagi. Coba pegang mata. Oke, rekaman ya Pak, nggak salah ya Pak. terus sekali lagi ya. Ini tolong fokusnya ya. Coba pegangkan rambut. Oh yang nggak ada, kepalanya. Oke, beri tepuk tangan untuk kalian semua. Oke, aja ya. Sebelum masuk di materi mitigasi bencana, tentu ada tujuan pelajarannya. Jadi tujuan pelajarannya melalui kegiatan dia dengan pendekatan berbasis masalah atau problem based learning, peserta didik dapat diharapkan mampu untuk memahami jenis serta karakteristik dari bencana alam, serta mampu menganalisis peta persebaran wilayah rawan bencana yang ada di Indonesia. Setelah itu masukin penilaian. Penilaian pembelajaran kali ini ada nilai sikap, yaitu ada keaktifan, lalu ada kedisiplinan waktu mengerjakan tugas, lalu sportif dalam program tugas yang dikumpulkan. Selanjutnya ada tanggung jawab, tugasnya lengkap, serta yang kelima adalah menggunakan bahasa yang baik selama pembelajaran. Selain itu juga ada pengetahuan, penilaian pengetahuan, mengetahui jenis-jenis bencana dan karakteristiknya, lalu juga ada penilaian-penilaiannya mampu mengidentifikasi wilayah-wilayah yang rawan bencana di Indonesia. Sebelum masuk ke materinya, coba kita informatifnya ada 2 ini. Apa yang kalian ketahui tentang bencana alam? Ada yang tahu? Bencana alam itu apa? Ada dulu? Terjadi tiba-tiba karena apa? Oke, ya silakan. Bencana alam merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan kehidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non-alam. Lalu untuk yang pertanyaan kedua, sebutkan contoh-contoh bencana alam yang kalian ketahui apa aja? Angin puting beliung, Ya, angin beliung, banjir, longsor, gunung meletus, tsunami, longsor, bumi. Kalau di Samarinda yang paling rawan apa?
peningkatan dalam kurun 6 bulan terakhir. Pada 2021 hingga pertengahan Desember, PBB mencatat lebih dari 3.000 bencana yang terjadi di Indonesia. Bahkan dalam kurun 5 tahun terakhir, Indonesia mengalami ribuan kali bencana akibat kejadian alam. Jika diakumulasikan sejak 2017 sampai 2021, telah lebih dari 17.700 kejadian bencana di Indonesia. Sejumlah wilayah Indonesia sudah mengalami bencana sejak awal 2021. Gempa bumi di Sulawesi membuka dera bencana yang melanda Nusantara. Ini menjadi jalan keluar paling logis. Masyarakat, pemerintah, dan para ilmuwan di Indonesia perlu duduk bersama untuk mencari jalan keluar terhindar dari bencana yang lebih besar. Sekurangnya ada 3 hal mendesak yang harus diperbaiki segera: tata ruang, tata kelola air, dan tata krama manusia terhadap hak alam di sekitarnya. Itu juga Bima Jakarta. Oke, baik. Sudah nonton videonya kan? Ya. Dari video tadi, kira-kira kesimpulan videonya apa? Kesimpulan secara umum dari video tadi. Ada yang tahu? Coba identifikasi bencana apa tadi yang disebutkan di video. Banjir, longsor, berarti gempa, ya, gunung erupsi tadi. Nah, itu kira-kira penyebabnya apa sih? Manusia tidak menjaga lingkungan di sekitarnya, seperti membuang sampah, dan sampah itu akan tersumbat di selokan. Oh ya, jadi itu salah satu penyebabnya ya. Jangan selain dari alam juga, misalnya hujan terus-menerus, tapi pasti ada faktor dari manusia atau lain yang menyebabkan kenapa sih kalau hujan tersebut bisa menyebabkan banjir. Dan misalnya kalau di kota, misalnya sumber resapan airnya nggak ada. Jadi kalau misalnya nggak ada resapan, otomatis tanah nggak bisa menyerap airnya, lalu airnya menggenang dan menjadikan membentuk banjir seperti itu. Nah, ini tadi jenis dan karakteristik bencana. Menurut undang-undang itu kalau bencana merupakan rangkaian peristiwa yang mengancam kehidupan masyarakat dan mengganggu manusia, bisa disebabkan faktor alam maupun faktor dari manusia, sehingga menyebabkan timbulnya korban jiwa, kerusakan harta benda, dan lain sebagainya. Selain itu juga katanya flu burung. Dan yang ketiga, jenis bencana sosial. Bencana sosial disebabkan oleh serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh manusia. Contohnya itu, misalnya ada konflik antara suku, antar kelompok sosial dan golongan, dan juga terorisme itu juga termasuk salah satu jenis bencana sosial. Selanjutnya, kemarin kalian sudah dibagi kelompok belum? Yang waktu pembagian 6 kelompok itu ya baik kelompok kemarin aja ya. Buat pembagian LKPD, ada beberapa LKPD ini, jadi saya bagikan berdasarkan sesuai kelompok tadi. Ya, kelompok masing-masing. Boleh? Saran ya. Oh itu nanti ya, saya jelaskan. Kalau banyak juga boleh. Minggu balik. Oke, baik. Masih apa kapas diskusi?
Tolong perhatikan dulu kegiatan diskusinya. Langsung aja buat salah satu kelompok maju mempresentasikan tabel ini dan rencananya serta dananya. Kelompok banjir. Penebangan hutan secara liar tanpa legalisasi, lalu pendangkalan sungai dan pembuangan sampah sembarangan. Ketiga, air laut, sungai atau danau yang meluap dan mengenangi daratan. Yang terakhir, pembuatan saluran air yang tidak memenuhi syarat. Itu dia hasil dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih perwakilan kelompok yang membacakan rencana banjir. Silakan kembali ke tempat duduknya. Terima kasih. Terus saja pertanyaan yang dibuka refleksi tentang pembelajaran hari ini. Tuliskan saya di halaman 8 yang kalian bisa secara pribadi maupun secara kelompok itu dapatkan dari pembelajaran hari ini. Lalu tulisan juga dua hal apa yang ingin kalian pelajari di pertemuan selanjutnya dalam materi diskusi kesempatan ini. Lalu buatlah satu pertanyaan terkait materi yang kalian pelajari hari ini. Tolong ditulis di refleksikan di kertas ini ya, yang ada di KPD kalian. Saya kelompok aja. Langsung tidakkan yang kita tuliskan yang refleksinya aja ya. Nanti kami nanti kalau dikerjakan bisa dicabut kertasnya. Jadi salah satu anggota bisa refleksi, bisa anggota lain menulis yang masih melanjutkan dan KPD tadi. Ya, oke, itu aja ya. Hasil pertemuan pembelajaran hari ini, semoga yang dapat hari ini bermanfaat untuk kedepannya. Dan semangat untuk pembelajaran selanjutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.